Benarkah di tahun 2023 ini yang gagal bayar atau galbe pinjol legal akan dipersulit dan akan semakin susah? Ya, video kali ini mungkin akan membahas tentang masalah perubahan atau update-update di tahun 2003. Kira-kira pinjol bakal ngapain aja sih? Kira-kira kenapa kok banyak yang bilang galbay akan makin sulit dan telat bayar juga akan makin sulit. Mungkin ini berawal dari permasalahan yang memang sedang diangkat atau difokuskan oleh OJK dan tim AFPI. Jadi kedua lembaga tersebut ingin mengintegrasikan data nasabah-nasabah yang gagal bayar di berbagai platform pinjol itu agar tersinkronisasi dan terintegrasi secara otomatis ke data OJK. Yang mana sampai saat ini memang data tersebut tidak terintegrasi dan tidak terhubung. Nah, inilah yang menjadi kendala bahwa OJK tidak mengetahui dengan tepat, dengan akurat, dengan real time nasabah-nasabah mana yang gagal bayar, nasabah-nasabah mana yang telat bayar. Jika cara seperti ini sudah terrealisasi, sistem tersebut akan memungkinkan pinjol-pinjol atau OJK mengetahui secara real time bahwa orang tersebut sudah bermasalah atau gagal bayar di mana aja. Sehingga ini tentu memang akan menyulitkan orang-orang yang sudah terlanjur galbay, tidak bisa bayar utang, akan kesulitan untuk mengajukan pinjaman di tempat lain. Terlepas memang sebelumnya ada Slik OJK, tapi balik lagi, Slik OJK kan memang tidak bisa real time, tergantung aplikasi tersebut bagaimana melaporkannya ke OJK. Apakah mereka real time ngelaporin, ataukah mereka juga menunda-nunda? Nah, inilah penyebabnya bahwa Slik OJK tidak bisa seakurat atau se-real time mungkin. Bisa jadi orang ini galbe banyak di pinjol A, tapi belum masuk ke Slik OJK. Ketika dia pinjam di bank, maka Slik OJK masih bersih. Ya, itulah maksud saya kenapa kok di tahun 2023 ini bakal kesulitan nih antara pinjol dengan OJK. Datanya sudah mulai sinkron, yang mana ini akan membuat orang kesusahan lagi untuk melakukan segala aktivitas perkreditan, peminjaman online, dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, masalah sistem seperti ini tentunya kalau di kalangan pemerintah tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, mungkin perusahaan swasta akan lebih mudah melakukannya. Tapi kalau pemerintahan, apalagi menyangkut data-data masyarakat, tentu akan melalui banyak birokrasi atau formalitas-formalitas yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang saya rasa perjalanannya akan sangat panjang dan nggak tahu deh apakah 2023 akan terrealisasi ataukah malah cuman jadi angan-angan dan wacana belaka. Menurut kalian gimana? Kalian lebih setuju datanya terintegrasi dengan OJK secara langsung, secara real time, atau kalian lebih suka seperti ini aja? Jadi datanya nggak perlu terintegrasi. Karena memang ada plus minusnya ya teman-teman. Minusnya adalah kalian akan kesulitan ngegalbe di pinjol manapun. Plusnya adalah kalian akan lebih rapi dan terjaga. OJK akan lebih memantau jadi lebih mudah. Ya, kita balik lagi. Apakah OJK bisa terus melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan tindakan yang tegas terhadap segala pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Tapi yang jelas dengan data yang real time tersebut, harusnya OJK lebih berpikir dan lebih mengevaluasi lagi. Kok pinjol A ini yang galbe banyak banget ya? Apakah ada perubahan kebijakan di proses mereka menganalisa data atau enggak sih? Apakah ternyata pinjol-pinjol yang banyak yang galbe ini ternyata pinjol tersebut melakukan kecurangan, orang yang sudah jelas-jelas banyak galbe masih di approve juga? Nah, inilah yang mungkin menjadi nilai positif sehingga tidak ada pinjol yang dengan sengaja memang menjebak para nasabah agar makin sering menggunakan aplikasi pinjamannya. Ya, teman-teman, ini penting banget. Memang ada plus ada minusnya. Mungkin minus buat teman-teman yang sudah galbe tapi butuh banget uang dan melakukan pinjaman ulang jadi tidak bisa, sisi negatifnya. Tapi buat orang yang mungkin pengen aplikasi pinjaman online yang terpercaya, yang benar-benar tidak merugikan masyarakat. Nah, langkah seperti ini, sistem seperti ini mungkin akan semakin membantu untuk terciptanya aplikasi pinjaman online yang benar-benar sesuai aturan. Tapi yang namanya aplikasi pinjaman online, perusahaan pinjaman nyari uangnya dari mana? Kalau nggak dari bunga pinjolnya, dari telat bayarnya, dari dendanya, dan dari hal-hal lainnya. Ya, kita tidak bisa berharap banyak bahwa pinjol akan baik-baik saja, bahwa pinjol akan ya mungkin sedikit ramah dalam tanda kutip. Kita nggak akan bisa berharap seperti itu. Tapi yang jelas dengan adanya wacana-wacana seperti ini, semoga harapan kita akan semakin terlindungi masyarakat-masyarakat kita ini dari oknum-oknum pinjaman online yang mungkin merugikan masyarakat. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.